Itu semua, hampir semua perempuan pada masa itu menikah di usia puluhan, belasan, ya, di bawah 20 itu sudah punya suami. Baheula. Yang tidak adil, orang zaman sekarang menilai kebiasaan 14 abad yang lalu dengan kacamata hari ini. Hari ini kalau orang menikah di usia 14 tahun, itu kan dinyinyiri netizen. Aya naon ya, tereh-tereh teuing, buru-buru teuing, boa-boa, macam-macam. Orang zaman sekarang nyinyir dengan kebiasaan orang zaman dulu. Akhirnya muncullah sebutan pedofil dan seterusnya. Istilah ayeuna eta mah. Kebiasaan sekarang dipakai untuk menilai kebiasaan 14 abad yang lalu atau tidak fair. Jadi dia datangnya belakangan tapi duduknya paling depan. Mungkin. Boleh jadi dia datangnya 5 menit lagi mau beres. Tapi duduknya paling depan. Kadang kita nggak tahu cerita detailnya, tapi bisa tahu setelah nggak adanya seperti apa. Kadang nggak kerasa pas lagi ada, tapi kalau sudah tiada, baru terasa. Kalau sudah tiada, baru terasa. Contohnya adalah Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Adanya memang terasa, tapi ketiadaannya jauh lebih terasa. Dan Hafsah itu, Hafsah itu kan Umar banget. Dan kejiwaan orang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para calon ahli surga insyaallah. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di taman surga ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang mengantarkan kita ke tempat ini memudahkan langkah kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dan semoga kita dapat ilmu bermanfaat di majelis ini yang menambah iman, yang menambah amal soleh, yang memperbaiki akhlak, yang semakin membuat rumah tangga kita lebih sakinah, dan mudah-mudahan silaturahmi juga bertambah di majelis ini insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Daramang ibu-ibu bapak-bapak sadayana. Alhamdulillah. Kumaha kabar tanggal 29 Juli ini? Maju-majahna alhamdulillah. Ajahna akhir zaman ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, melancarkan rezeki kita, dan tetap bahagia walaupun di akhir zaman. Insyaallah. Ibu bapak, tema kita ngaji kita sore
pagi ini insya Allah kita mengenal lebih dalam salah satu dari pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, sekaligus putri dari salah seorang ahli syurga, putrinya Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hafsah. Hafsah, ya, ejaan bahasa Indonesia Hafsah, pakai P dan pakai A, itu Hafsah, tenanawan. Hafsah pakai F dan pakai Sod, Hafsah. Kalau dari bahasa, Hafsah itu artinya anak singa. Anak singa. Kalau singa, Asadun. Kalau anak singa, Hafsun. Kalau betina, ya Hafsatun. Jadi ada perbedaan istilah di bahasa Arab antara hewan dengan anak hewan juga. Sama seperti bahasa Sunda gitu ya. Sapi, anak sapi, neng, eneng, eneng, kan neng, dan seterusnya. Begitu. Di bahasa Arab juga dibedakan. Asadun sapi, asadun singa. Kalau jantannya, kalau anak singa perempuan namanya Hafsah. Dan nama itu seringkali jadi gambaran karakter, karena dari nama jadi doa, ya. Dari nama jadi doa. Dan karakternya Hafsah memang, kalau kata Siti Aisyah, Hafsah itu anak bapaknya banget. Hafsah ibnatu abiha. Hafsah siga bapana pisan. Bagaimana bapaknya? Nyakitu. Umar bin Khattab, gitu ya. Siapa yang nggak kenal sosok Umar bin Khattab? Setan juga takut. Gitu. Setan juga takut. Tapi setakut-takutnya setan ke Umar, istri Umar berani ke Umar. Eleh ke istri mah, gitu ya. Amal beja-beja. Rahasia dapur. Biar menjadi rahasia takdir lah. Gitu. Jadi kemana ya? Terfokus. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah itu anaknya Umar banget. Gitu. Dan Umar memang perawakannya juga bikin orang ngeri, tinggi, besar, kepalanya pelontos, jenggotnya lebat, suaranya kenceng, mukulnya sakit, kalau jalan kenceng, cepet, gitu. Dan karakter Umar nurun ke Hafsah, anak perempuannya. Jadi satu dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang punya karakter seperti Hafsah, ada yang punya karakter seperti Umar bin Khattab. Sebaliknya dengan saudara laki-lakinya Hafsah, namanya Abdullah bin Umar. Ini malah lebih soft spoken, lebih halus karakter saudaranya Hafsah daripada Hafsah. Jadi nyilang gitu ya, karakter Umar nurun ke anak perempuan, sementara karakter istri Umar namanya Khawlah binti Maz'un nurunnya ke Abdullah bin Umar. Kadang suka ada yang seperti ini ya. Kakak laki-lakinya lebih sensitif, sementara adik perempuannya lebih kencang, lebih strong woman. Dan Hafsah ini lahir sebelum Umar masuk Islam.
Jadi kalau ada cerita Umar pernah mengubur anak perempuan, memang jadi tanda tanya kita. Umar di zaman jahiliyah ada cerita, walaupun ini yang jadi kontroversinya. Apakah cerita ini sahih, ceritanya valid? Kalau memang Umar di zaman jahiliyah mengubur anak perempuan, kok Hafsah masih hidup? Padahal Hafsah lahirnya sebelum Umar masuk Islam. Hafsah lahirnya 5 tahun sebelum jadi nabi. Nabi sebelum jadi nabi, berarti umur 35 ya. Nabi umur 35, wahyu belum turun, Islam belum datang, Umar masih jahiliyah, Hafsah lahir. Dan hidup. Akhirnya ya para ahli sejarah bertanya-tanya, valid nggak cerita ini? Atau jangan-jangan cerita ini dibuat-buat untuk memojokkan Umar bin Khattab, untuk menjelekkan Umar bin Khattab. Seandainya cerita ini benar pun, itu terjadi di zaman jahiliyah, bukan setelah masuk Islam. Dan semua perbuatan jahiliyah, kalau sudah masuk Islam, dosa-dosanya dihapus. Orang yang syahadat masuk Islam, mu'alaf, dosanya dihapus. Tapi jangan coba-coba, Ustaz, dosa saya teh banyak, nah kudu saya nggak berani melanjutkan, gitu ya. Jangan coba-coba untuk menyengajakan diri supaya kembali lagi ke nol, gitu ya. Karena kalau balik lagi ke nol, bensin mahal sekarang. Masih banyak cara untuk menghapus dosa, gitu. Tidak harus jadi mu'alaf dulu. Dan Hafsah ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, beliau sebelum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah punya suami. Jadi orang zaman dulu bukan cuma Siti Aisyah ya, yang menikah di usia belia, yang menikah di usia muda, itu semua, hampir semua perempuan pada masa itu menikah di usia puluhan, belasan, ya, di bawah 20 itu sudah punya suami. Baheula. Yang tidak adil, orang zaman sekarang menilai kebiasaan 14 abad yang lalu dengan kacamata hari ini. Hari ini kalau orang menikah di usia 14 tahun, itu kan dinyinyiri netizen. Aya naon ya, tereh-tereh teuing, buru-buru teuing, boa-boa, macam-macam lah. Apa boa-boa bahasa Indonesianya? Jangan-jangan begitu. Kok terburu-buru MBA meureun. Terang MBA. Makan bergizi asik. SMBG, MBA. Anes. Married by accident. Nikah gara-gara kecelakaan. Normalnya sekarang nikah di usia 21, 22, 25 biasa gitu. 27 biasa. Mungkin makin lama makin 30 dan seterusnya. Kalau ada yang nikah di bawah 20 tuh tereh-tereh teuing karunya atuh orok keneh dan seterusnya gitu. Tapi pada masanya 14 abad yang lalu justru di atas 15 tahun, ya, di atas 20 tahun orang tua sudah panik gitu. Kayaknya nggak usah jauh-jauh 14 abad yang lalu, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu gitu, 1940-an lah kita. Mungkin di sini juga banyak, barangkali saya tidak tahu ya. Mungkin di sini juga ada yang menikah di usia belasan begitunya. Di usia 19, 17, 18 gitu. Lulus SMP kawinkeun, lulus SD nikahkeun gitu. Dan biasa nggak ada yang nyinyir. Pada masanya nggak ada yang nyinyir. Siapa yang nyinyir? Orang zaman sekarang nyinyir dengan kebiasaan orang zaman dulu. Akhirnya muncullah sebutan pedofil dan seterusnya. Istilah ayeuna eta mah. Kebiasaan sekarang dipakai untuk menilai kebiasaan 14 abad yang lalu atau tidak
Tidak fair, nggak adil. Kalau pengen nilai, lihat bagaimana orang waktu itu menilai. Ada nggak yang nyinyir saat Rasulullah nikah dengan Aisyah, gitu ya? Ada nggak yang nyinyir saat Abu Jahal nikah dengan anak perempuan usia 12-13 tahun? Kalau benar ini aib dan buruk, mungkin yang pertama kali nyinyir Abu Jahal, orang munafik dan seterusnya. Gitu. Oh, Ustadz, berarti Rasulullah nggak bisa jadi teladan sepanjang zaman ya? Karena zaman sekarang nggak bisa menilai budaya zaman dulu. Budaya bisa berubah. Adat istiadat dan tradisi bisa berubah. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah itu sesuai dengan zaman. Perhatikan adatnya pada waktu itu dan adat zaman sekarang seperti apa, ikuti tradisinya, itulah sunnah. Contoh, laki-laki di Mekah, di Jazirah Arab, biasa kalau rambutnya itu panjang sampai pundak, diulur, bahkan dikepang. Kadang kepang 2, kepang 3, kepang 4. Gitu. Tapi kalau ada ustadz ngisi di Ibu bayangkannya, saya rambutnya panjang ke dia, saya dikepang, misalnya teh, gitu. Segitu-gitu. Kita juga bakal iya teh begitu, rada aneh gitu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah rambutnya panjang. Pernah rambutnya panjang. Kenapa? Karena tradisinya pada waktu itu rambutnya panjang. Baju Nabi sesuai dengan tradisi masyarakat. Baju Nabi dengan baju Abu Jahal itu nggak beda jauh. Kalau Abu Jahal hidup zaman sekarang, kalau Abu Jahal hidup hari ini, mungkin ibu dan bapak bakal nyangka syekh dari Mekah. Gamis, sorban, jenggot tebal, jangkung, wajah Arab, syekh. Tapi musyrik. Karena ini tentang tradisi, adat istiadat, budaya yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah sunnahnya. Nah, Umar bin Khattab menikahkan Hafsah dengan nama suami pertamanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini suami kedua, bukan suami pertama. Suami pertama namanya Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Siapa Khunais? Sahabat Nabi yang mungkin tidak terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tapi beliau termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang gercep, orang-orang yang bersegera menerima Islam, yang awal-awal bersyahadat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di tahun-tahun awal, sebelum tahun ketiga kenabian, sebelum dakwah terang-terangan, Khunais bin Hudzafah As-Sahmi sudah masuk Islam. Jadi ini bukan sembarangan begitu ya. Walaupun ya As-Sahmi dari kabilah Sahmi. Masuk Islamnya duluan. Walaupun tidak semua yang masuk Islam dari keluarga Umar itu diketahui oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar nggak tahu kalau keluarganya ada yang sudah Islam duluan. Adiknya masuk Islam duluan, Fatimah. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar, itu masuk Islam duluan. Namanya Hidayah. Kadang dapatnya walaupun satu keluarga bisa beda-beda. Ada yang insafnya duluan, tapi yang punten, yang insafnya belakangan, belum tentu sampai ke akhirat belakangan. Abdullah bin Umar, insafnya, hijrahnya, syahadatnya duluan. Tapi Umar bin Khattab setelah syahadat, itu bisa menyusul anaknya, bahkan ada di posisi kedua dalam urutan sahabat. Punten, mana yang lebih dulu syahadat? Utsman atau Umar? Utsman. Utsman lebih dulu syahadat dan masuk Islam daripada Umar, karena Utsman itu
diajak masuk Islamnya oleh Abu Bakar. Mana yang lebih dulu syahadat? Ali bin Abi Thalib atau Umar? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib diajak masuk Islamnya langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat yang masuk Islamnya duluan, disusul Umar bin Khattab yang masuk Islamnya belakangan. Umar bin Khattab itu baru masuk Islam di tahun ke-6 kenabian. Nabi dakwah, Nabi jadi nabi di umur 40. 6 tahun setelah jadi nabi, 6 tahun setelah dakwah di Mekah, Umar baru masuk Islam. Jadi kalau bicara urutan Umar itu paling belakang lah dibanding Khulafaur Rasyidin yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang paling duluan masuk Islam Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian Utsman, kemudian Umar. Tapi Umar posisinya di nomor 2. Boleh jadi dia datangnya belakangan, tapi duduknya paling depan. Mungkin? Mungkin. Boleh jadi dia datangnya 5 menit lagi mau beres, tapi duduknya paling depan karena ustadznya. Boleh jadi gitu ya. Dan seterusnya. Jadi Umar bin Khattab salah satu contoh datang belakangan belum tentu berakhir belakangan juga. Datang boleh belakangan, tapi saya harus finish duluan. Berangkat boleh terlambat, tapi duduk harus paling depan. Dan Umar bin Khattab menikahkan putrinya dengan siapa tadi? Suami pertama Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi ini sahabat yang luar biasa, sangat luar biasa. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, ikut dalam perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah. Dan singkat cerita, beliau wafat setelah perang Uhud, syahid di perang Uhud. Perang Uhud itu di mana kejadiannya? Di Madinah. Jadi setelah hijrah ke Madinah, kemudian ada perang Badar, lanjut perang Uhud. Suaminya Hafsah, singkat cerita, kemudian syahid. Hafsah jadi seorang janda. Hafsah jadi janda. Usia berapa tahun? Usianya masih sangat muda, baru 20 tahun. Jadi karena nikahnya juga muda, ya seperti punten Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu janda di usia 18 tahun. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, masih sangat muda. Dan setelah Rasulullah wafat, sampai Siti Aisyahnya meninggal dunia, terus menerus jadi janda. Kok nggak nikah lagi Siti Aisyah? Karena istri Nabi nggak boleh ada yang nikahin. Istri Nabi itu nggak boleh dinikahi oleh siapapun. Nggak boleh ada yang menikahi istri Nabi, karena istri Nabi di dunia adalah istri Nabi di surga. Jadi usianya 18 tahun, meninggalnya di usia 63 tahun. Berapa tahun jadi jandanya Siti Aisyah? Nah, memang jam saki matematika rada hesenya. Oke. Wafat di usia 63, jadi janda di usia 18 tahun. Kieu we, meh tereh. 63.000 dikurangi 18.000. Ta eta, tereh ka iku artos. Gitu. 45 tahun Siti Aisyah radhiyallahu anha menjadi janda. 45 tahun. Bagaimana dengan Hafsah? Nah, Hafsah juga tidak jauh berbeda dengan Siti Aisyah, 40-an tahun menjadi janda. Jadi memang ya, yang terjadi dalam rumah tangga Nabi adalah contoh bagi umat Nabi. Barangkali di sini ada yang bertahan setelah suaminya meninggal dunia, bu nikah deui moal gitu. Nikah deui moal gitu. Itu aya duren duren amis oal kolesterol. Beunghar bumi lagi 7.
Eh, Ibu na hoyong itu na alim. Ala kulli hal. Pakekeh. Masing-masing dengan keyakinannya. Kalau ada umat Nabi yang sepeninggal suaminya tidak nikah lagi, istri Nabi adalah contohnya, begitu ya. 45 tahun Siti Aisyah menjadi janda dan seterusnya. Khunais bin Hudzafah As-Sahmi beliau syahid, dan Umar bin Khattab, ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, melihat putrinya dalam kesedihan karena Khunais bin Hudzafah, walaupun kita jarang dengar namanya, tapi dari kesedihan Hafsah saat ditinggal Khunais itu jadi gambaran sebaik apa Khunais. Kadang kita nggak tahu cerita detailnya, tapi bisa tahu setelah nggak adanya seperti apa. Kadang nggak kerasa pas lagi ada, tapi kalau sudah tiada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Contohnya adalah Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Adanya memang terasa, tapi ketiadaannya jauh lebih terasa. Dan Hafsah itu, punten, Hafsah itu kan Umar banget. Dan kejiwaan orang seperti Umar bin Khattab lebih ekspresif, betul. Cenderung nggak bisa menahan rasa. Kalau sedih kelihatan sedihnya, kalau senang kelihatan senangnya, kalau marah belak-belakan, tok porolong ya bahasa Sundanya. What is tok porolong? Belak-belakan, le-lean, gitu ya, belak-belakan. Jadi sangat Umar banget gayanya, sehingga semua orang bisa tahu. Biasanya ya, perempuan itu paling bisa menahan perasaan. Lagi sedih, bisa nggak kelihatan sedih misalnya. Hari mamah kunaon, nggak apa-apa. Aduh, di WA, ma sehat, baik. Kunaon, GPP. Lapar, enggak. Yang makan terserah. Dan seterusnya. Tapi tipikal Hafsah ekspresif luar biasa, sampai Umar bin Khattab yang ya Hafsah dengan Umar itu satu frekuensi, gayanya sama, sehingga Umar bin Khattab bisa merasakan sedihnya Hafsah, dan akhirnya Umar mencarikan suami untuk Hafsah. Ada bapak nyariin suami untuk putrinya, boleh? Boleh. Jadi tidak harus calon suami yang nyari istri, boleh juga istri mencari calon suami, calon istri, si perempuan mencari calon suami, atau orang tua perempuan nyari calon suami buat anaknya. Dan ini semua ada contohnya dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah yang mulai siapa? Beliau, Siti Khadijah, walaupun pakai perantara, tetap harus elegan dan terhormat, ya, nggak merendahkan harkat dan martabat, nggak ngejar-ngejar, mas nikahi aku mas. Dalilnya Khadijah nggak seperti itu. Siti Khadijah nggak seperti itu. Beliau pakai perantara pihak ketiga, dan pihak ketiga ini yang mempresentasikan Khadijah, menawarkan Khadijah dengan cara yang sangat elegan luar biasa. Yang kedua, Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau ini Rasulullah yang mencari, ya, suami atau calon suami laki-laki yang mencari calon istrinya. Yang ketiga ini yang kita bahas, bolehkah seorang bapak mencarikan calon suami untuk anak perempuannya? Boleh. Bahkan kisahnya di Al-Quran juga diabadikan. Kisah siapa? Ada di Al-Quran, seorang bapak menawarkan anak perempuannya ke seorang laki-laki, Nabi Syuaib, atau bapaknya Nabi Musa. Ini terlepas apakah mertuanya Nabi Musa, Nabi Syuaib atau bukan, ya ada beda pendapat. Intinya bapak mertua Nabi Musa nawarin ke Nabi Musa, kata
calon bapak mertuanya Nak Musa, bapak punya 2 anak perempuan. Kalau Nak Musa mau menikah dengan putri bapak, bapak siap nikahkan. Tapi maharnya, Nak Musa kerja di perusahaan bapak, jadi penggembala domba. Dan ya namanya mahar, ya sudah, gitu. Kerja di perusahaan bapak tidak digaji. Betul, maharnya seperti itu. Jadi Nak Musa kerja di bapak 8 tahun atau 10 tahun, terserah, minimal 8 tahun, mau ditambah silakan sampai 10 tahun, itu jadi maharnya. Ala anta jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik. Dan akhirnya Nabi Musa nerima. Bapak-bapak datang ke masjid nyari pemuda yang bujangan yang belum nikah untuk anak perempuannya. Lihat ada, Masya Allah, ini pemuda yang setiap sholat selalu di baris pertama. Deketin. Nah, luar biasa. Dari jam berapa datang ke sini? Tadi jam 4:30. Oh, Masya Allah. Padahal kan azan subuh jam 4:45 misalnya. Azan subuh sekarang 5:45 kan ya, begitu. Luar biasa duluan ya. Tos nikah tak acan? Nah, biasa. Tos nikah tak acan? Tak acan, Pak, gitu. Hoyong alim. Hoyong. Sami bapak oge hoyong. Mau nikah? Mau. Mau sama putri bapak? Begitu. Nih ngeliat tuh fotonya. Boleh ngelihat dulu? Boleh. Nabi Musa sudah ngelihat dulu calon istrinya sebelum ditawari sama bapaknya. Betul? Karena sudah ketemu waktu di mata air Madian sebelum datang ke rumah bapaknya. Begitu. Jadi kisah Hafsah sampai akhirnya menikah lagi dan jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilahnya, jalan perantara dan manglayarnya bapaknya langsung. Jadi tidak harus nunggu laki-laki kayak antosan kayak ayah jodohna iya gitu ya. Bisa dari orang tuanya, saya punya anak perempuan, kalau perlu saya hunting sendiri, saya cari misalnya yang IPK-nya, IPK. Cari di masjid, lihat latar belakang keluarganya, hunting langsung, ya ini bukan job hunter, ini mah husband hunter. Gitu. Pemburu suami. Gitu. Pemburu suami, mencari calon suami untuk anak perempuan kita sendiri. Pelarian, cari yang soleh-soleh, cari yang sering ke masjid, cari yang rada masa depannya cerah dan seterusnya lah begitu. Dan Umar bin Khattab akhirnya pertama kali yang dikejar oleh Umar bin Khattab, ibu bapak tahu siapa? Sosok yang benghar, kasep, jangkung mancung, nasabnya bagus, bager. Hoyong gaduh caroge siga kitu. Betul, itu yang dikejar oleh Umar bin Khattab. Oh iya, normal alhamdulillah. Normal, fitrah betul. Mun kitu pameget hoyong naka pameget sudah tidak normal. Perempuan hoyong naka perempuan deui sudah tidak normal gitu. Alhamdulillah yang di depan saya semua orang normal. Ibu bapak yang Allah muliakan, yang dicari dan didekati pertama kali, dihunting oleh Umar bin Khattab, ibu bapak tahu siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman itu duitnya banyak. Kaya raya luar biasa, sangat kaya. Utsman bin Affan itu kaya. Salah satu di antara sahabat yang berduit lah selain Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Yang kedua, Utsman bin Affan itu sifatnya pemalu.
Sanes pemalu, iya pemalu, tukang palu ya. Pemalu, haya ya. Bahkan malaikat juga sungkan segan ke Utsman bin Affan. Bahkan Rasulullah juga sungkan ke Utsman bin Affan. Nabi lagi duduk, pahanya kebuka di rumah, ini ceritanya. Ya Rasulullah, ada Abu Bakar datang berkunjung, kasih izin masuk. Abu Bakar masuk, paha Rasulullah masih kebuka, ngobrol nyantai biasa. Ya Rasulullah, Umar bin Khattab masuk, kasih masuk. Rasulullah duduk masih nyantai, pahanya kebuka, nggak ditutup. Ya Rasulullah, Utsman minta izin masuk. Langsung Rasulullah rapihkan bajunya, langsung duduknya lebih tegak, Rasulullah lebih rapih. Pas Utsman pergi, Siti Aisyah nanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Kata Nabi, ala astahi mimma tastahi minhul malaika. Kenapa saya, ya malaikat saja segan dan sungkan kepada Utsman, apalagi saya. Duitnya banyak, akhlaknya luar biasa, sifatnya pemalu, kasep, ganteng, dan disukai, bukan hanya disukai oleh umat Islam. Utsman bin Affan ini bahkan bisa diterima oleh orang-orang kafir musyrik Mekah sekalipun. Pergaulannya luas dan lentur. Ibu bapak yang Allah muliakan, kita sedikit cerita tentang sosok Utsman bin Affan yang diincar oleh Umar bin Khattab, begitu ya. Utsman bin Affan ini diutus Nabi ke Mekah dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Awalnya yang diutus Nabi Umar. Perjanjian Hudaybiyah itu apa? Perjanjian Hudaybiyah itu Nabi sudah 6 tahun nggak pulang-pulang setelah hijrah dari Mekah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, setahun nggak pulang ke Mekah, 2 tahun nggak pulang ke Mekah, 3 tahun nggak pulang ke Mekah, 4 tahun nggak pulang, 6 tahun nggak pulang ke Mekah. Bukan karena nggak punya bekal, bukan karena nggak sehat. Kita kalau mau ke tanah suci, kalau mau umroh atau haji, kan minimal mampu 3 hal ini. 1, bekalnya ada. 2, badannya sehat. 3, perjalanannya aman. Yang tidak Nabi miliki waktu itu yang ketiga. Bekalnya ada, badannya sehat, tapi perjalanan nggak akan aman kalau pulang ke Mekah. Karena pasti bakal ditangkap, dipenjara, atau bahkan dibunuh. Kemarin perang Badar, tujuannya apa sih? Ingin bunuh Nabi. Kemarin perang Uhud, tujuannya apa sih? Pengen bunuh Nabi. Kemarin perang Khandaq, tujuannya apa sih? Pengen bunuh Nabi. Sekarang kalau Nabi umroh dan haji ke Mekah, ke sarang musuh, recall di base musuh ini. Kalau Nabi ke sarang musuh, ke sarangnya orang musyrik, sama dengan bunuh diri. Betul? Jadi bukan tentang bekal, bukan tentang sehat, ya, bukan tentang tidak lulus vaksin meningitis dan seterusnya. Ini tentang keamanan di perjalanan. 6 tahun Rasulullah nggak pulang-pulang. Pas tahun ke-6 Nabi dapat mimpi Nabi itu wahyu, Nabi umrah, nyukur rambut, tahallul dan seterusnya. Akhirnya ngajak para sahabat, jumlahnya 1.400, berangkat dari Madinah ke Mekah. Ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, ada yang pakai kuda. Kira-kira berapa lama Madinah Mekah naik onta? Rombongan. Kalau naik bis 7-8 jam. Saya doakan yang belum pernah umroh, belum pernah haji, semoga ada rezekinya untuk bisa ke tanah suci insyaallah. Ya. Merada kabayang adongeng siga kieu teh. Oke teh. Madinah Mekah kalau naik bis 7-8 jam. Kalau naik taksi kumaha supirna? Kalau supirna soleh, dalam tanda petik, supir soleh itu supir kumaha? Supir yang mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Nu kebut-kebutan gitu, yang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. 4 jam nyampe insyaallah. Kalau naik kereta cepat, zuhur di Madinah, asar sudah di Mekah. Cepat luar biasa. Naik onta.
minimal 11 hari. Karena rombongan 1.400. Ibu bapak, kalau kita rombongan, targetnya bukan cepet-cepetan, tapi targetnya menjaga kebersamaan. Konvoi dari Kota Baru ke Pangandaran. Kebut-kebutan atau yang penting bareng-bareng? Bareng-bareng. Kalau sendiri bisa seseleket, genap jam nyampe. Nyak, begitu nguah jalan, apa. Kalau sendiri. Tapi kalau konvoi, bis, 7 bis dari Kota Baru ke Pangandaran, walaupun dikawal oleh patwal, itu tetap namanya rombongan. Lebih lama. Naik onta, rombongan 14 hari, 11 sampai 14 hari, sampai di perbatasan Hudaybiyah, dicegat, nggak dikasih visa, nggak boleh masuk. Bapak Ibu bayangkan antrian haji seberapa tahun dari Kota Baru? 21. Sudah nunggu 26. Sudah nunggu 26 tahun. Sudah take off dari Jakarta ke Jeddah. Sudah landing di Jeddah. Ternyata di bandara visanya di cancel semua. Disuruh pulang lagi, dideportasi ke Indonesia. Nyesek nggak? Nah itu. Sudah 6 tahun nggak pulang-pulang. Pas mau pulang kampung, mau umroh, ternyata nggak dikasih visa, dicegat di Hudaybiyah. Para sahabat emosi dan marah. Nabi akhirnya ngutus Umar pergi ke Mekah, sampaikan ke penduduk Mekah, kita mau umroh, bukan ngajak perang. Kata Umar, ya Rasulullah, kalau saya yang diutus, itu justru pernyataan perang. Karena wajah perang saya mah. Gaya Umar itu gaya perang. Sifat Umar itu ya tukang pukul lah Umar bin Khattab. Tapi kalau memang tujuannya ini misi bunuh diri, misi syahid, supaya saya mati syahid, bismillah, saya siap berangkat. Tapi kalau tujuannya pengen negosiasi, nyampaikan pesan, rasanya saya bukan orang yang cocok, kata Umar. Jadi kadang kelebihan di satu momen bisa jadi kekurangan di momen yang lain. Kalau momennya untuk perang, ya Umar cocoknya. Tapi kalau untuk nego, diplomasi, bahasa, kosakata dan seterusnya, ada orang yang lebih cocok ya Rasulullah. Siapa? Kata Umar, Utsman ya Rasulullah. Akhirnya yang diutus Utsman. Lihat, Utsman itu diterima di kalangan umat Islam dan diterima juga di kalangan orang kafir Quraisy. Jadi sosok yang diincar Umar bin Khattab ini bukan main-main. Banyak duitnya, pemalu sifatnya, luas pergaulannya, diterima di mana-mana, dan ya sudah pasti soleh karena dijamin surganya. Apalagi waktu itu Utsman bin Affan statusnya duda. Karena bersamaan dengan suaminya Hafsah meninggal, Khunais bin Hudzafah As-Sahmi syahid, istri Utsman bin Affan juga meninggal dunia. Istri Utsman bin Affan putrinya Rasulullah SAW. Utsman ini mantunya Rasul. Jadi Umar punya perhitungan, kalau Rasulullah saja menikahkan putrinya kepada Utsman, dan sekarang putri Rasulullah wafat, sudah meninggal dunia, Utsman sekarang jadi duren, gitu ya, duda keren, benghar siga tadi, sepertinya ibu kalau hidup di sana juga hoyong nikah deui sareng Utsman. Jadi yang pertama kali didekati oleh Umar bin Khattab Utsman dulu. Datang ke Utsman bin Affan, Utsman, gimana pendapatmu tentang Hafsah? Oh ya, Hafsah solehah luar biasa, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Hafsah segera dapat penggantinya. Kata Umar, to the point ya, namanya Umar nggak panjang lebar kaditu kadieu. Gimana kalau Anda nikah dengan Utsman, nikah dengan Hafsah? Kan sekarang nggak punya istri, nggak ada pendamping. Gimana kalau nikah dengan Hafsah? Kata Utsman, pikir-pikir dulu ya. Nggak langsung menjawab. Umar gayanya, wah langsung to the point. Utsman namanya diplomatnya, namanya negosiator, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Nantilah. Dan karena Umar belum dapat jawaban yang fix, dikejar terus sama Umar bin Khattab sampai ada kejadian. Utsman lagi sholat,
Umar datang. Dan Umar duduk di samping Utsman bin Affan. Ini cerita Utsman. Utsman memanjang-manjangkan sholatnya. Nunggu sampai Umarnya pergi. Gitu. Bingung kumaha ngejawabna kalau ditanya tentang Hafsah nanti. Jadi ada cerita seperti itu di para sahabat gitunya. Ada cerita seperti itu. Kan meureun ari urang mah kieu, aduh datang nurek nagih. Rukunya lama gitu, yang nagih teh bosan tara-tara salat duha teh setengah jam gitu, padahal ngan 2 rakaat gitu. Sampai akhirnya yang nagih teh pergi sendiri gitu. Umar pergi dan Umar ya, dengan gayanya yang negdreg datang lagi ke Utsman bin Affan, nanya lagi, gimana Utsman, mau nikah dengan putri saya? Kata Utsman, untuk saat ini saya sedang tidak mau menikah dulu. Gitu. Akhirnya ya dikasih jawaban yang pasti. Sudah. Setelah dapat penolakan dari Utsman, Umar langsung datang ke Abu Bakar. Siapa yang lebih baik, Utsman atau Abu Bakar? Siapa yang kemuliaannya lebih agung, Utsman atau Abu Bakar? Kenapa Umar tidak mulai dengan Abu Bakar? Kalau Abu Bakar lebih baik dari Utsman. Karena Utsman duda. Karena Utsman tidak punya istri. Kalau ke Abu Bakar, mungkin nanti Hafsah jadi yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Gitu. Tapi karena Utsman sudah nolak, akhirnya Umar, ya sudahlah. Umar akan mencarikan suami untuk putrinya yang selevel dengan Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Siapa tadi Khunais bin Hudzafah As-Sahmi? Sahabat Nabi yang masuk Islam sejak awal. Umar tidak mau menikahkan putrinya dengan suami yang downgrade. Gitu. Suami pertama di sini, as-sabiqunal awwalun, senior dalam Islam, pemahamannya luar biasa. Suami yang kedua ngegejlik. Gitu. Cari yang selevel dengan Khunais. Bahkan kalau bisa yang lebih baik dari Khunais bin Hudzafah. Ke Utsman ditolak, sudahlah ke Abu Bakar dicoba. Tanya ke Abu Bakar, kata Umar, gimana? Kalau nikah dengan Hafsah, iddahnya sudah habis. Kata Abu Bakar, Abu Bakar nggak ngejawab. Abu Bakar nggak setegas jawabannya Utsman bin Affan, walaupun Utsman tadi rada ngabalicet dan seterusnya. Abu Bakar tutup mulut, nggak ngejawab. Sampai Umar bin Khattab merasa dicuekin sama Abu Bakar, dan akhirnya curhat Umar bin Khattab ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa saya diperlakukan seperti ini oleh Utsman? Ada masalah apa dengan Hafsah? Ada aib dan cacat apa dengan putri saya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, Abu Bakar saya tawarkan diam, saya kena silent treatment. Abu Bakar nggak ngejawab, nggak iya nggak nolak juga. Curhat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senyum, kata Nabi begini, Umar, yatazawwaju Hafsata man huwa khairun min Utsman, wa yatazawwaju Utsman man hiya khairun min Hafsah. Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Pikir dikotret ke Umar, maksudnya Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Siapa yang lebih baik daripada Utsman? Abu Bakar. Abu Bakar tapi nggak ngasih jawaban. Kalau bukan Abu Bakar, buah-buah Rasulullah. Masih keneh buah-buah ya. Belum pasti ini jigana ya mah, masih pakai ilmu jigana, ilmu dari Jepang namanya ilmu jigana. Dan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah. Nabi nggak pernah membanding-bandingkan sahabatnya atau anak-anak sahabatnya kecuali dengan keluarga Nabi sendiri. Bawa-bawa jigana Hafsah, Utsman akan menikah dengan putri Nabi lagi.
Karena putri Nabi lebih baik daripada putri Umar, dan Rasulullah lebih baik daripada Utsman. Pikiran ke Umar bin Khattab teh. Sampai Umar senyum, mulai dapat isyarat, entah awalnya GR dan seterusnya begitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah melamar Hafsah kepada Umar bin Khattab. Di situ Umar bin Khattab seperti sudah melupakan semua perlakuan sahabatnya tadi, Abu Bakar dan Utsman. Umar bin Khattab bahagia, keluar dari Rasulullah ketemu Abu Bakar, dan Abu Bakar melihat Umar bahagia langsung ngobrol. Masih sakit hati dengan perbuatan saya? Kata Umar, kenapa kamu melakukan itu? Kata Abu Bakar, ini Abu Bakar juga cerdas, bisa membaca setelah Umar ketemu Rasulullah. Kata Abu Bakar, wahai Umar, yang menghalangi saya untuk memberikan jawaban dan yang menghalangi Utsman untuk memberikan jawaban, karena saya dengan Utsman pernah bersama Rasulullah SAW, dan Rasulullah pernah nyebut-nyebut Hafsah di depan kita berdua. Pernah nyebut-nyebut Hafsah, Umarnya nggak ada. Umarnya nggak ada. Rasulullah pernah nyebut-nyebut Hafsah, nama Hafsah di depan Abu Bakar dan di depan Utsman. Abu Bakar siapanya Nabi? Betul, sahabat. Kalau dalam hubungan keluarga, mertua. Utsman siapanya Nabi? Sahabat. Mantu Nabi. Mantu. Jadi Nabi bicara kepada mertua dan menantunya, nyebut-nyebut nama Hafsah. Ini saking sudah dekat, ada menantu, nyebut-nyebut perempuan lain di depan mertua, tak kurang lebih begitulah. Kalau sudah dekat mungkin bisa seperti itu, begitu ya. Jangan dicoba, ini berbahaya. Jangan coba-coba, begitu. Bahaya pisan. Dan kata Abu Bakar, saya tidak berani mengiyahkan karena saya khawatir Rasulullah lah yang akan menikahi Hafsah. Adapun Anda sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya sudah dapat jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertinya sudah dilamar, itulah alasannya. Oh, jadi Abu Bakar tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu li ufshiya sirra Rasulillah. Ini obrolan rahasia antara Nabi dengan Abu Bakar dan Utsman, bahkan enggak dibocorkan kepada Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah sendiri. Kuatnya para sahabat menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nikah Hafsah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Hafsah ini secara usia dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebaya, seumuran dengan Aisyah radhiyallahu anha. Awalnya memang ya normal menurutnya, walaupun istri Nabi tetaplah seorang wanita. Ada kecemburuan dari Hafsah ke Aisyah, ada kecemburuan dari Aisyah ke Hafsah, sampai ada momen di mana Hafsah itu dengan Nabi, Aisyah dengan Hafsah lagi jalan bareng naik onta masing-masing. Kemudian Hafsah minta ke Rasulullah gantian tukar onta, tukar motor. Nabi naik ontanya Hafsah, Hafsah naik untanya Rasul, dan Aisyah di belakang nonton. Kata Siti Aisyah, saya berdoa waktu itu supaya disengat kalajengking, supaya nggak ngelihat pemandangan seperti ini. Sampai akhirnya Umar bin Khattab ngasih nasihat ke Hafsah. Kata Umar begini, Hafsah, jangan bandingkan dirimu dengan Aisyah, karena bapaknya Aisyah tidak seperti bapakmu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Aisyah Abu Bakar, sementara bapakmu adalah Umar. Kedudukan bapak Aisyah dengan kedudukan bapakmu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jangan dibandingkan. Jadi nasihat dari Umar bin Khattab ke Hafsah yang membuat tadinya Hafsah dengan Aisyah itu kompetitor, bersaing, berubah jadi
berkoalisi. Jadi berteman. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah itu menikah lagi dengan beberapa wanita. Akhirnya Aisyah dengan Hafsah itu malah jadi bersatu. Kita geser dari papan koalisi kita, gitu ya. Ada gesekan seperti ini juga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, ada satu cerita yang ini diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Aisyah dan Hafsah itu berkolaborasi, berkoalisi, bekerja sama untuk menyingkirkan istri Nabi yang lainnya. Ayah dongeng si kaki, ayah. Ya, normal tuh. Di rumah tangga Nabi ada cerita seperti ini, ada, dan tidak mengurangi keutamaan mereka. Kita tetap menyebutnya radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhai Aisyah, semoga Allah meridhai Hafsah, semoga Allah meridhai seluruh istri Rasulullah, seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana rumahnya Hafsah, di mana rumahnya Aisyah? Yang pernah umrah, yang pernah haji, insya Allah bisa membayangkan. Yang belum, semoga ada rizki untuk bisa melihatnya. Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar ada di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi dimakamkan di rumahnya Aisyah. Itu 3 makam dulunya adalah rumahnya Aisyah. Yang satu suami, yang satu bapak. Kok bisa Umar dimakamkan di rumah Aisyah? Siapa yang meninggal duluan, Aisyah atau Umar? Umar meninggal duluan, karena Aisyah umurnya kan panjang, 45 tahun setelah Nabi. Sementara Umar bin Khattab itu 14 tahun setelah Nabi baru meninggal dunia. Aisyah 45 tahun setelah Nabi. Jadi waktu Umar meninggal, waktu Umar sedang sakaratul maut karena perutnya ditusuk sampai keluar darah, Umar minta izin, tolong sampaikan ke Aisyah, minta izin, saya ingin dimakamkan di samping Abu Bakar As-Siddiq, di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Kalau diizinkan, kuburkan saya di sana, di rumahnya Aisyah. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di Baqi. Datang utusan dari Umar bin Khattab, sang khalifah, utusan presiden datang ke siapa? Aisyah, minta izin, boleh enggak dimakamkan di samping Abu Bakar? Kata Siti Aisyah, sebetulnya saya sudah ngetek, pengen dimakamkan di samping suami dan di samping bapak. Tapi kalau Umar bin Khattab ya minta izin dan meninggal duluan, ya sokelah mangga kita. Akhirnya Umar bin Khattab dimakamkan di sana, dan kata Siti Aisyah, sejak ada Umar bin Khattab dimakamkan di kamar beliau, Siti Aisyah itu nggak pernah berganti pakaian kecuali sambil ditutup pakaiannya. Merasa malu ada orang lain di dalam rumahnya walaupun sudah meninggal dunia. Ini rasa malu tingkat tinggi ya Bu ya. Rasa malu tingkat tinggi. Kadang kita di rumah atau ya sasaha, nah begitu. Siti Aisyah radhiyallahu anha, di rumah tidak ada siapa-siapa, cuman ada orang lain yang sudah meninggal di makam, merasa nggak nyaman begitu kalau untuk berganti pakaian. Dan itu terjadi dari tahun ke-14 sampai tahun ke-45, berarti seberapa tahun? 11 tahun. 31 tahun. 31 tahun kalau ganti baju itu selalu tertutup pakaiannya. Tahu kan cara ganti baju tetap tertutup pakaiannya begitunya. Masih pakai anduk dan seterusnya, masih ditutup. Nggak ada auratnya yang terbuka walaupun masih di rumah sendiri. Sampai mana tadi? Sampai di anduk. Akhirnya kerjasama lah Siti Aisyah dengan Hafsah bareng-bareng. Ada satu kejadian, Aisyah dan Hafsah, Siti Aisyah dan Siti Hafsah mencoba menyingkirkan istri Rasulullah yang lain dari persaingan.
Dan ini yang diabadikan dalam surat At-Tahrim, surat ke-66. Surat ke-66. Bersaing untuk merebut hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka, ada yang menyebut Siti Aisyah yang jadi yang jadi otak intelektualnya. Kata Siti Aisyah ke Hafsah, nanti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahmu, bilang ya Rasulullah, mulutmu bau maghafir. Maghafir itu tanaman di padang pasir yang baunya nggak enak. Dan walaupun baunya nggak enak, tapi lebah itu senang dengan nektarnya. Jadi ya, namanya madu tergantung lebahnya minum apanya. Kalau minum habatus sauda misalnya, ini lebah habatus sauda dan seterusnya lah begitu. Kata Siti Aisyah, Hafsah, nanti kalau Rasulullah datang ke rumahmu, bilang mulutnya bau maghafir. Nanti kalau Rasulullah datang ke rumahku, karena rumahnya Hafsah ada di tempat saat kita mengucapkan salam ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jendela Masjid Nabawi, kalau kita menghadap ke makam Rasul, mengucap salam ke Abu Bakar, mengucap salam ke Rasulullah dan ke Umar, tempat kita berdiri itu dulu rumahnya Hafsah, dan jendela yang ada di belakang di dinding masjid itu dulu jendelanya rumah Hafsah. Sepertinya harus ada agenda umroh bareng kita tuhnya. Ameh didongengkeun teh langsung di ditu iya. Ameh jelas, ameh jentre gitu ya. Supaya jelas. Saat kita mengucapkan salam ke Rasulullah, tempat kita berdiri dulunya adalah rumah Hafsah. Jadi depan-depanan. Ini Aisyah, ini Hafsah. Kalau ke rumah saya bilang, bau mulut ya Rasulullah. Nanti kalau ke rumah Hafsah bilang ya bau mulut. Dan Nabi paling gak nyaman kalau dibilang bau. Mau bau kelek, mau bau mulut, mau bau badan, Nabi gak nyaman. Nabi selalu tampil bersih dan wangi. Termasuk sunnah Nabi ya, menjaga wanginya badan. Tujuannya apa? Tujuannya satu. Bau mulutnya Rasulullah itu gara-gara senang minum madu. Dan Rasulullah senang minum madu dari rumahnya Zainab binti Jahsh. Jadi gimana caranya supaya Rasulullah nggak sering-sering ke rumahnya Zainab? Karena Zainab mengundang Nabi supaya lama di rumahnya Zainab, besok disuguhan madu. Dan Rasulullah senang dengan yang manis-manis. Jadi pintar-pintar akhirnya. Zainab kumaha cara? Gimana caranya supaya Rasulullah betah di rumah? Ya Rasulullah, ini ada madu. Ya Rasulullah, ada madu ini. Mau pamit, kalah ya Rasulullah, ini ada madu lagi. Dan kadang dikeluarkannya kan biasanya gitu. Untuk mengulur waktu, jangan disekaliguskan dikeluarnya. Pas mau pamit, kalah. Ya hilap tadi tacan disuguhkan cobian heula. Cobian ada enak luar biasa. Mau pamit, lah hilap-hilap ya. Dan itu diperhatikan oleh Siti Aisyah, diperhatikan oleh Hafsah, karena Nabi harus bersikap adil. Kalau di sini 10 menit, di ditu kudu 10 menit, dan seterusnya lah begitu. Hingga pas di lami-lami teuing di rumah Zainab teh aya naon. Oh, Zainab pintar nyuguhin pakai madu, gitu Hafsah. Oke. Nanti bilangnya bau mulut. Supaya nggak minum madu lagi. Datang Rasulullah ke rumah Hafsah, ya Rasulullah, bau mulutnya. Habis makan apa? Habis makan madu. Oh, jangan minum madu lagi ya Rasulullah itu. Nanti bikin bau mulut. Saya nggak suka bau mulutnya. Datang ke rumah Aisyah, bau mulut ya Rasulullah. Padahal targetnya sebetulnya adalah menyingkirkan Zainab begitu. Tapi ya begitulah, Masya Allah ya. Siasat. Sepertinya wanita memang jago gitu. Pinter gitu. Lihai gitu. Ada contohnya dalam rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Sampai akhirnya jadi keideannya punya nama.
Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang ke Hafsah dan minta dirahasiakan supaya nggak nyebar, nggak nyampe ke Zainab, menjaga perasaan Zainab. Ini kita pakai riwayat yang Madu ya, bukan pakai riwayat yang Siti Maria. Tolong rahasiakan, saya nggak akan minum madu lagi. Khususnya madu di rumah Zainab. Tong beja-beja kasasaha. Jangan bocorkan ke siapa-siapa. Siap? Siap ya Rasulullah. Rahasia di antara kita berdua ya, siap. Tapi karena ini sudah kolaborasi sebelumnya, akhirnya Hafsah ngobrol dengan Aisyah. Aisyah ke dia, tong beja-bejanya. Rahasia ini mah. Rasulullah ngasih tahu rahasia, tapi tong beja-beja jangan sampai bocor, apalagi ke Zainab binti Jahsy, nggak boleh bocor. Apa? Nabi mengharamkan dirinya minum madu lagi. Jadi nggak akan lama-lama lagi di rumah Zainab. Yes. Padahal itu obrolan rahasia Rasulullah dengan Hafsah, tapi dibocorkan. Dan akhirnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak silakan lihat surat ke-66, surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, menegur Hafsah, menegur Aisyah, semuanya ditegur. Kenapa Nabi ditegur? Karena Nabi tidak boleh masuk dalam permainan, nggak boleh menari di gendang yang tujuannya untuk menyingkirkan keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri. Di zaman Nabi Yakub ini kejadian. Yusuf yang jadi korban. Siapa pelakunya? Kakak-kakaknya menyingkirkan Yusuf dari bapaknya supaya bapak kita ini terlalu perhatian dengan Yusuf gitu. Bapak kita ini terlalu sayang dengan Yusuf. Kumaha nanya si bapak itu tidak fokus ke Yusuf gitu. Akhirnya dilemparkan Yusuf ke dalam sumur dan seterusnya gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur di ayat pertama surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan bagimu demi kesenangan hati istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan haramkan apa yang Allah halalkan karena engkau ingin menyenangkan perasaan istrimu. Boleh tidak menyenangkan perasaan hati pasangan? Harus, bukan boleh. Harus. Tapi kalau menyenangkan hati pasangan dengan mengorbankan keluarga dan orang lain, itu yang tidak boleh. Dan ini bukan hanya tentang istri ke istri lagi, ini juga termasuk menyenangkan istri, menyenangkan suami, tapi mengorbankan orang tua sendiri misalnya. Menyenangkan orang tua, tapi mengorbankan istri sendiri misalnya. Atau menyenangkan anak, tapi mengorbankan istri sendiri misalnya. Kalau menyenangkan nggak masalah. Membahagiakan supaya ridho, supaya senang, nggak masalah. Yang jadi masalah ada korban dari trik dan intriknya tadi. Apalagi sampai mengharamkan yang Allah halalkan dan sebaliknya, menghalalkan yang Allah haramkan. Allah bilang halal, kita bilang haram, Allah marah. Allah bilang haram, kita bilang halal, Allah juga marah. Jadi kalau halal katakan halal, yang haram katakan haram. Judi halal atau haram? Menang 200 triliun. Halal haram? Anu menang nanti anak ibu lahnya.
Pak Ustadz, Pak Haji, judi teh halal haram gitu, haram gitu. Lamun menang kumaha tetap haram. Nu menang anak Pak Haji, menang sabaraha? 200 triliun ya, halam-halam dikit lah. Kadang orang cadel kalau ada kepentingannya. Kalau ya begitulah. Ala kulli hal. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan membebaskan dirimu dari sumpah karena Nabi mengharamkan dari madu dengan sumpah, demi Allah saya tidak akan lagi minum madu yang bikin bau mulut gitu. Padahal bau mulutnya bohong. Bau mulutnya enggak cuma rekayasa gitu, enggak sebau itu. Enggak sebau itu baunya. Dan ingatlah ayat ketiga, ingatlah ketika Nabi membicarakan rahasia kepada istrinya Hafsah, maka ketika Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, Allah memberitahukan hal itu kepada Nabi, dan Nabi memberitahukan sebagian yang diceritakan kepada Hafsah dan seterusnya. Jadi Hafsah, ibu bapak yang Allah muliakan, dalam peristiwa ini pernah membocorkan rahasia Nabi. Ke siapa membocorkannya? Ke Siti Aisyah. Itu siapanya Nabi? Ada istri Nabi membocorkan rahasia Nabi ke istri Nabi yang lain. Boleh tidak? Hah? Aisyah istri Nabi, Hafsah istri Nabi membocorkan rahasia suami mereka masing-masing. Boleh tidak? Kalau sama-sama istri Nabi dan tidak boleh, kumaha lamun ngabocorkeun rahasia suami ke istri batur? Suami aku mah begini. Suami aku ge siga kieu. Suami aku ge siga kieu. Boleh tidak? Ini sama-sama suaminya satu gitu, membocorkan rahasia Nabi ke istri Nabi yang lain, ditegur oleh Allah. Punten. Kejadian di rumah tangga Nabi berarti hal yang mungkin saja bisa terjadi kepada umat Nabi, tapi yang paling penting bukan ada di rumah tangga Nabi gesiga gitu, bukan itu. Kepleset manusiawi, tapi kalau tidak taubat itu baru setan. Kepleset itu biasa manusiawi, tapi kalau diulang lagi, disengaja dan gak mau taubat, itu baru godaan bisikan syaitan. Maka di ayat yang keempat, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Jangan gengsi untuk minta maaf, jangan gengsi untuk mengakui kesalahan, jangan gengsi untuk bertaubat. Nabi manggil Hafsah, Hafsah sini, ada apa ya Rasulullah? Jibril barusan datang dan menyampaikan surat, dibacakan suratnya. Benar? Hafsah bilang ke Aisyah, dor. Tapi Nabi enggak misalnya ya, obrolan antara Aisyah dengan Hafsah tuh panjang 2 jam misalnya. Nabi enggak manggil Hafsah untuk menyampaikan, benar Hafsahnya ngomong kieu, enggak. Cuman sebagian kecilnya. Jadi dari 100 poin misalnya, dari 100 percakapan yang dibahas oleh Nabi dengan Hafsah paling cuma 3. Ngomong begini ya Hafsah ke Aisyah. Ngomong begini juga ya ke Aisyah. Ngomong begini juga ya ke 97-nya nggak dibocorkan. Karena kalau dibolekerkan tenaon. Kalau semuanya diungkit, harga dirinya jatuh. Jadi cukup 3 poin, tapi 3 poin ini cukup untuk membuat Hafsah sadar, ya saya sudah membocorkan semuanya. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Menjelaskan, menyampaikan sebagiannya dan berpaling dari sebagian yang lain. Singkat cerita, setelah Rasulullah SAW kemudian menyampaikan dan Hafsah mengaku, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, disinilah jatuh talak 1 dari Nabi ke
Hafsah. Gara-gara apa? Sanes ngagosip, membocorkan rahasia suami ke istri yang sama, ke istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Punten, membocorkan rahasia sama dengan tidak amanah, betul? Rahasia itu sama dengan amanah, dan tidak amanah sama dengan khianat. Orang yang membocorkan rahasia rumah tangga kepada orang lain sama dengan orang yang sudah berkhianat dalam berumah tangga, walaupun mungkin tidak jatuh kepada perselingkuhan dan hubungan badan. Bentuk berkhianat dalam rumah tangga itu macam-macam. Bukan cuma selingkuh, bukan cuma berduaan dengan laki-laki lain atau perempuan, bukan cuma itu. Membocorkan rahasia pasangan ke orang lain. Orang lainnya siapa? Siapapun. Kumaha lamun ka orang tua nyalira, oh, iya ge ka istri Nabi nyalira. Gitu. Si A'ama da mah. Kumaha si A'ama? Pret si A'ama. Gitu. Membocorkan, termasuk suami menceritakan aib istrinya ke orang lain, ke temannya, lagi kumpul kongkow misalnya, lagi mancing. Kumaha istri didinya? Gitu. Istri didinya kumaha? Itu khianat. Khianat dalam rumah tangga, membocorkan rahasia ke orang lain. Dan kata Nabi, punten pisan, ibu bapak punten. Ini hadis Nabi. Sebesar-besarnya pengkhianatan dalam rumah tangga adalah menceritakan urusan ranjang suami istri ke orang lain. Urusan ranjang diceritakan. Adik, kamu kalau sama suami sabar menit. Adik, kamu kumaha gitu. Itu sebesar-besarnya pengkhianatan dalam rumah tangga. Walaupun tidak selingkuh, walaupun tidak hubungan badan, itu berkhianat. Bukan kata saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kata Al-Quran, yang membuat Hafsah akhirnya jatuh talak, jatuh cerai. Gimana reaksi Umar bin Khattab? Oh, belingsatan. Anak Umar diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama baik Umar mau ditaruh di mana? Umar sedih, Umar Umar gelisah, Umar nggak bisa tidur, nggak tenang, sampai akhirnya Allah sayang kepada Umar bin Khattab dan turun malaikat Jibril atas perintah Allah memerintahkan Nabi untuk rujuk dengan Hafsah. Talak 1 sudah jatuh, belum talak 3-nya. Kok mau talak 3 mah? Nyeri. Masih talak 1 dan Jibril datang. Kalimat Jibril ini yang jadi pelajaran bagi kita semua. Apa yang membuat rumah tangga Hafsah dengan Nabi bisa bertahan? Kalimat Jibril inilah yang jadi rahasia utamanya. Kata Jibril, ya Rasulullah, wahai Nabi, raji' Hafsah, rujuklah dengan Hafsah. Fa innaha 1, sawwamatun 2, qawwamatun 3, fa innaha zaujatuki fil jannah 4, rahmatan bi Umar. 1, Hafsah itu ahli saum, sawwamah. Sawwamah bukan hanya saum Ramadan, karena nggak disebut ahli saum kalau cuman Ramadan saja. Banyak saumnya, banyak saum sunnahnya di luar Ramadan juga. Kadang ada orang yang secara karakter memang tegas, tok porolong, bicara ke manusia itu to the point. Mungkin tidak semua orang bisa cocok. Mungkin tidak semua orang itu bisa faham dan mengerti dengan latar belakang keluarganya. Bapak nage siga kitu, ya wajar ya anaknya siga kitu gitu. Mungkin itu bisa ditolerir kalau kita faham latar belakang, tapi ada satu kelebihan yang ini diapresiasi oleh Allah, disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, rujuklah dengan Hafsah karena istrimu ini ahli saum. Saum sunnah, ibadah sunnah ternyata bisa menjaga salah satu faktor keluarga Hafsah terjaga, walaupun membocorkan rahasia.
Jadi nabung dengan ibadah, seringkali pengeluarannya itu dengan lidah. Nabungnya pakai ibadah, bocornya dari lidah. Untung tabungannya banyak. Untung tabungannya masih cukup. Untung tabungannya masih cukup. Jadi kalau boncos, kalau bangkrut ini yang bahaya. Sudah tidak rajin ibadahnya, lidahnya suka bocor, ember, bocorkan rahasia kemana-mana. 1 sawamah, 2 qawwamah. Qawwamah artinya rajin qiyam, rajin tahajud. Siangnya saum, malamnya tahajud. Ini ibadahnya Hafsah, luar biasa. Ibadahnya Hafsah luar biasa. Ibadah sunnahnya. Dan ibu bapak yang Allah muliakan, 2 ibadah ini ibadah sunnah yang paling sulit untuk dideteksi orang lain. Saya nggak bisa melihat siapa yang lagi saum, karena sauma ibadah yang sifatnya bukan mengerjakan tapi meninggalkan. Kalau ibadah yang sifatnya mengerjakan itu gampang kelihatan. Ngaji katingali nuju ngaos, sholat katingali nuju sholat, haji kelihatan perginya, umroh kelihatan ke Mekahnya, betul? Apalagi beberes rumah katingali. Tapi saum, apa ibadah saum? Meninggalkan. Saum itu ibadah yang sifatnya meninggalkan, bukan mengerjakan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Makanya orang saum bisa sambil ngaji. Karena yang satu meninggalkan, yang satu mengerjakan. Orang saum bisa sambil beberes, gak kelihatan. Orang saum bisa sambil masak. Orang saum bisa sambil olahraga, karena ibadah meninggalkan. Yang kedua, qiyam, sholat tahajud. Walaupun ini ibadah mengerjakan, tapi waktunya di saat orang sedang sibuk di rumah masing-masing, entah sibuk tidur, entah sibuk nonton Piala Dunia kemari mah, gitu. Entah sibuk ibadah, tapi ibadahnya masing-masing di rumah. Jadi 2 ibadah yang paling ikhlas dikerjakan, 2 ibadah yang paling jarang dan sulit dideteksi oleh orang, ternyata jadi ibadah yang menjaga keutuhan rumah tangga Hafsah dengan Rasulullah SAW. Sebab Allah memerintahkan Nabi untuk rujuk dengan Hafsah. Ini bertahannya rumah tangga Hafsah itu karena intervensi langit, karena intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena campur tangan dari Jibril, rujuk, Allah yang nyuruh. Mungkin kalau bukan disuruh oleh Allah, ya sudah. Namanya juga membocorkan rahasia rumah tangga, begitunya. Walaupun ke sesama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkhianat itu dosa yang paling sulit dimaafkan dalam rumah tangga, betul? Betul. Dan dengan cerita ini kita jadi punya cerita yang lebih luas, makna yang lebih luas apa itu berkhianat dalam rumah tangga. Bukan cuma selingkuh, tapi juga membocorkan rahasia rumah tangga. Ari saldo keluarga rahasia bukan? Itu mah tidak perlu dirahasiakan karena mudah kelihatannya. Oke. Amun kieu di tanggal 29 kieu teu kudu dibejakeun. Sudah kelihatan. Ala kulli hal. Dan 1 ahli saum, 2 ahli qiyam tahajud, 3 karena Hafsah adalah istrimu di surga. Fa innaha zaujatuki fil jannah. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hafsah akan terus membersamai Nabi sampai ke surga. Rujuklah dengan Hafsah. Nah, yang ketiga ini memang urusannya urusan rahasia Allah. Yang keempat, rahmatan bi Umar. Allah sayang kepada Umar bin Khattab. Apa artinya? Kadang faktor mertua jadi penyebab rumah tangga itu tetap bertahan. Menghormati bapak mertua, menghormati ibu mertua. Teresep sebenarnya mah tapi ngehargaan lah gitu. Tes cocok sebenarnya mah, tapi dah karunya kasih emak.
karunya kasih abah, karunya itu jadi pikiran kelamun rahmatan bi Umar. Kadang faktor mertua juga menjadi salah satu faktor kerekatan dan bertahannya rumah tangga. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rujuk dengan Hafsah. Ibu bapak yang Allah muliakan, setelah Hafsah taubat di ayat keempat surat At-Tahrim, in tatuba ilallah, ada undangan terbuka dari Allah untuk Hafsah khususnya dan Aisyah untuk bertaubat. Mereka mengakui kesalahan, tidak gengsi untuk minta maaf, kemudian taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Hafsah berubah jadi sosok yang paling kuat dalam menjaga amanah. Apa buktinya? Wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar jadi khalifah. Dan saat Abu Bakar saat Abu Bakar jadi khalifah, ada perang besar namanya Perang Yamamah. Di perang ini banyak penghafal Al-Quran syahid, 70 hafidh syahid. Umar bin Khattab ngasih saran ke Abu Bakar supaya Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Kata Abu Bakar, kita nggak pernah menemukan ini di zaman Nabi. Nabi nggak pernah nyuruh sahabatnya kumpulkan semua Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar tadinya masih belum menerima. Tapi karena Umar terus minta, Umar terus meyakinkan, kata Abu Bakar, baik kalau begitu kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas dalam satu buku, dalam satu kitab. Dan singkat cerita, setelah mushaf ini dibuat dalam satu lembar, punten, di mana mushaf ini disimpan? Di rumahnya Hafsah. Di rumahnya Hafsah. Kemarin ada ketergelinciran membocorkan rahasia dan tidak amanah, gitu ya. Tapi setelah bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Al-Qur'an yang kita miliki setelah dikumpulkan dan disusun, disimpan, dijaganya di rumah Hafsah. Ini amanah paling besar sepanjang sejarah. Amanah paling besar itu adalah amanah Al-Quranul Karim. Kalau ini bocor, kalau ini hilang, kalau ini rusak, ini kan jadi standar Al-Quran yang kita miliki sekarang. Kalau misalnya kecabut satu kertas, mungkin ya standarnya akan berbeda nanti. Tapi Allah terus menjaga pastinya. Jadi kadang ada orang yang pernah tergelincir dalam satu dosa, setelah taubat justru dia jadi duta amanah. Orang yang paling kuat dalam menjaga amanah. Terakhir, ibu-ibu bapak yang Allah muliakan, ya. Umar bin Khattab setelah beliau jadi khalifah, beliau sering konsultasi dengan Hafsah. Salah satunya Umar pernah nanya begini, Hafsah sebagai istri Nabi, sebagai anak perempuan, sebagai seorang wanita, kata Umar, berapa lama seorang perempuan itu bisa bertahan ditinggalkan oleh pasangan? Kenapa? Karena Umar mau mengirim prajurit jauh dari Madinah ke perbatasan wilayah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, di zaman Umar bin Khattab, negeri umat Islam itu makin lama makin luas. Kalau di zaman Rasulullah kan Madinah dan Jazirah Arab. Di zaman Umar makin luas. Dan karena makin luas, perbatasan harus ada yang jaga. Supaya nggak diserang Romawi, supaya terjaga dari sisa-sisa Persia. Dan karena harus ada yang jaga, karena wilayah makin luas, berarti bakal ada prajurit yang dikirim ke perbatasan. Berapa lama istrinya bisa tahan tanpa suami? Tugas militer, tugas ke daerah itu paling lama berapa lama? Dan ini konsultasi Umar dengan istri Rasulullah, dengan Hafsah. Apa jawaban Hafsah? Paling lama jangan lebih dari 6 bulan. Jangan lebih dari 6 bulan, kata Hafsah. Akhirnya Umar bin Khattab bikin keputusan, ya, instruksi khalifah. Garis miring 01, garis miring mengingat, menimbang, memutuskan bahwa rotasi prajurit
dikirim ke daerah tidak boleh lebih dari 6 bulan. Nggak boleh sampai 2 tahun jadi Bang Toib nggak pulang-pulang misalnya. 3 tahun kemudian pergi ke negara lain nggak pulang, nggak boleh. 6 bulan harus pulang. Padahal punten, Bapak Ibu, waktu itu kendaraan belum ada pesawat. Pergi dan pulang itu bisa 1 bulan. Jadi Umar bin Khattab yang begitu tegas, ternyata begitu penyayang kepada kaum ibu, begitu penyayang kepada para istri. Jangan ada istri yang ditinggalkan suami lebih dari 6 bulan, walaupun suaminya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 bulan pulang, 6 bulan pulang. Dan 6 bulan pulang itu artinya pas 6 bulan sudah ada di rumah. Praktis pergi dan pulangnya misalnya, karena perjalanan jauh, misalnya pergi 1 bulan, pulang 1 bulan, berarti tugasnya praktis cuma 4 bulan. Cuma 4 bulan. Jadi pergi, pulang, 1 semester sudah di rumah lagi. Ngan 1 semester. Itu konsultasi dengan Hafsah. Mungkin perempuan zaman sekarang, istri zaman sekarang punya perbedaan. Setidaknya sunnah Umar bin Khattab, kebiasaan Umar bisa diadopsi, disurvei. Istri zaman sekarang kuat berapa lama ditinggalkan oleh suami? Tergantung transferannya Pak Ustadz lah. Gitu. Lamun transferan setiap bulan 1 miliar mah tenan naon 3 tahun oke. Disurvei lagi begitu ya. Ala kulli hal. Ya, punten, Umar bin Khattab sangat memahami bahwa kebutuhan istri bukan hanya tentang finansialnya, tapi juga tentang kebutuhan biologisnya begitu. Umar tidak ingin suaminya berjihad untuk agama, tapi istrinya kemudian belangsakan dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, terjadi perzinahan dan seterusnya. Padahal suaminya sedang berjihad di jalan Allah. Itu yang nggak diinginkan oleh Umar bin Khattab begitu. Dan Hafsah meninggal di zaman di zaman Utsman, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan di zaman Utsman, lebih dari zaman Utsman, ya, di zaman Muawiyah, karena wafatnya Hafsah ini di tahun ke-45 Hijriah, usianya sekitar 60 tahunan, umurnya panjang. Tadi menikah dengan Rasulullah di umur 20, berumah tangga dengan Nabi sekitar 7 tahun, berarti saat menjadi janda di usia 27 dan wafat di usia 60, berarti berapa lama jandanya? 3 sakitulah. Ada hese 27.000 ameh jantan 60.000, berarti kedah sabaraha? Tak 33 tereh geningan. 33 tahun Hafsah menjadi janda karena tidak boleh ada yang menikahi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Bu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, ini sekilas tentang kisah Hafsah binti Umar bin Khattab, ya. Kisah sang penjaga Al-Quran, kisah yang ilmunya luas luar biasa. Oh iya, satu hal yang tadi saya lupa sampaikan. Hafsah itu termasuk di antara istri Nabi yang bisa menulis. Naon kelebihan apa Ustaz bisa menulis? Buat kita mungkin biasa-biasa. Tapi pada zamannya orang yang bisa membaca dan menulis itu masih sedikit. Laki-laki yang bisa membaca dan menulis masih sedikit. Hafsah termasuk yang bisa baca dan tulis. Jadi kalau kita rangkum sosok tentang Hafsah, simpulannya 3. Ilmunya luas. Yang kedua, akhlaknya amanah, gitu ya. Yang ketiga, ibadahnya kuat. Walaupun menjadi amanah pernah tergelincir, taubat dari ketergelinciran itu menghapus semua kesalahan dan dosa. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ibu bapak, kalau kita cerita tentang sahabat, kita cerita tentang sahabiah, ya, kita cuma bisa ngebayangin
Mudah-mudahan nanti di surga bisa ketemu langsung orangnya, gitu ya, insya Allah. Ibu hoyong enggal ke surga? Hoyong, hoyong ayo nak. Kewai, insya Allah. Ngantosan usah heula. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator, kalau ada pertanyaan mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.